卫大阵。 Film ini menceritakan seorang pria bernama King Long yang merupakan pimpinan pasukan elit Kaisar Ming bernama Jin Yiwei yang tengah diperintahkan oleh Pak Jia, seorang petinggi kerajaan, untuk mengambil kotak harta karun yang dicuri oleh seorang pejabat yang katanya berkhianat, dan di dalam kotak tersebut terdapat bukti pengkhianatannya. Sebagai pasukan elit, King Long langsung memimpin anak buahnya untuk menyerang rumah pejabat tersebut dan mengambil paksa kotak tersebut sehingga yang terjadi. Namun di tengah pertikaian ternyata isi kotak tersebut adalah stempel kerajaan, yang dimana si pejabat menjelaskan bahwa kalau stempel tersebut jatuh ke tangan yang salah maka akan sangat berbahaya, dan King Long hanya terdiam dan tiba-tiba setelah kejadian itu, King Long melihat bahwa anak buahnya yang tersisa ditahan oleh pasukan kerajaan, dan ternyata ada salah satu rekannya yang berkhianat dan menahan serta membunuh rekannya sendiri demi menjadi jenderal menggantikan King Long di pasukan Jin Yiwei. Setelah kejadian itu, King Long yang terluka mencoba keluar dari kerajaan dengan cara menyewa rombongan pengawalan swasta agar bisa keluar dari kerajaan dengan aman. Di tengah istirahat, di jalan mereka didatangi oleh kelompok bandit amatir yang mencoba merampok, namun setelah King Long turun tangan, baru mereka mundur dengan ketakutan. Setelah bandit amatir lari, ternyata mereka ditangkap oleh pasukan Jin Yiwei yang mengejar King Long, dan benar saja, di tengah hutan, rombongan King Long dihadang oleh pasukan Jin Yiwei sehingga yang terjadi. Setelah kejadian itu, rombongan pengawalan tidak bersedia lagi mengantar King Long karena dianggap berbahaya, dan King Long ingin tetap melanjutkan perjalanan seperti semula, namun terpisah, dan King Long menahan anak gadis bos rombongan pengawalan bernama Huo Han. Pada saat tiba di sebuah kota, King Long tahu bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Maka dari itu dia menyuruh Huo Han untuk menyamar menjadi dia, untuk pergi ke pos penjagaan sehingga King Long bisa menyelinap masuk untuk mencuri informasi. Sehingga dan benar saja, ternyata Pak Jia yang di awal film ingin menjual 3 kabupaten kepada Pangeran King yang sedang diasingkan karena pernah membelot dengan kerajaan dan menukarkan stempel kerajaan dengan puluhan kilo emas batangan. Saat sedang makan di sebuah kedai, King Long didatangi oleh kelompok perampok bernama Elang Langit. Pimpinan mereka menantang King Long untuk bertarung, dan yang terjadi
Namun saat hakim yaitu ketua Elang Langit akan melanjutkan pertarungan, King Long malah menawarkan pekerjaan untuk merampok emas yang akan dibawa pada saat pertemuan Pak Jia dengan anak buah Pangeran King, dan ia menyetujuinya. 呢幅係逆襲，到時候以響箭為信號。點分？我一分錢都唔要。 Dan benar saja, saat transaksi sedang berlangsung, pasukan perampok Elang Langit langsung menyerang brigade di luar gerbang yang meluluh lantahkan pasukan kerajaan, dan juga King Long sudah berada di dalam ruang transaksi, sehingga yang terjadi. Setelah kejadian itu, Wan Wu berhasil kabur, namun stempel kerajaan berhasil didapatkan oleh King Long, dan emas batangan itu menjadi milik hakim. Namun saat King Long kembali ke kereta, ternyata Huo Han sudah ditahan oleh salah satu anak buah Pangeran King, yang ternyata niatnya adalah menukar Huo Han dengan stempel kerajaan, sehingga yang terjadi. King Long， 我想三聲，凌交出獄，為咗我。 放棄肉。 Setelah berhasil mendapatkan kembali stempel kerajaan tersebut, pasukan Pangeran King bergegas untuk menghantarkannya. Namun King Long dan dibantu oleh rombongan pengawalan swasta berhasil mengecoh mereka, sehingga yang terjadi. Dan Huo Han sebagai pemancing Tuo Tuo, yaitu perempuan berbahaya ini, berhasil ditahan lajunya, dan saat akan dihabisi, datanglah hakim yang datang membantu, sehingga yang terjadi. Dan setelah tahu kalau hakim tewas di tangan Tuo Tuo, King Long memerintahkan Huo Han untuk menghantarkan stempel kerajaan tersebut, dan ia akan menghadapi Tuo Tuo sampai mati. Pertarungan terjadi begitu sengit dan menegangkan karena King Long kewalahan menghadapi kemampuan Tuo Tuo yang memiliki jurus gerakan slow-mo gitu, dan itu memberikan kesulitan pada King Long, sehingga yang terjadi. Dikarenakan sering mendapatkan tusukan dari Tuo Tuo, dan King Long merasa bahwa tidak mungkin mengalahkan Tuo Tuo, King Long terpaksa melakukan aksi mati bersama dengan menggunakan senjata tembaknya, dan yang terjadi. 邊個擋我，佢將會升到啊！ Oke semuanya, selesai sudah film yang apik ini. Akhirnya Kaisar kembali memerintah dengan damai, dan Huo Han juga masih berharap kedatangan King Long walaupun sudah tewas. Pesan yang bisa kita petik adalah jangan menyerah, berjuang demi membuktikan kebenaran, karena sejatinya yang salah akan walaupun kalah. Tidak di dunia, tunggu saja di akhirat. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi. Sayonara.